mention nih, hati-hati UGM, hati-hati pihak kuasa hukumnya Pak Jokowi. Saya sudah di tangan saya itu transkrip asli, ya, transkrip asli seorang mahasiswa lulusan tahun 85 Fakultas Kehutanan UGM tahun 85. Transkripnya asli, sangat berbeda 180 derajat dengan transkrip yang ditunjukkan oleh Bareskrim. Oh, asli itu kan artinya ini asli itu akan selalu diselidiki. Mas Roy dan teman-teman TPUA itu seandainya saya agak sedikit melenceng ya. Kalaupun yang turun itu Nabi Isa ke bumi mengatakan terlalu jauh kayaknya. Iya, maksudnya begitu. Sarah ini bahwa itu adalah melanggar pasal 28 loh ini. Itu adalah asli. Misalkan nih, ini kan misalkan asli, tetap dipercaya, Mbak. Kita yang ikut nyimak diskusi, jadi bingung dewi. Kok sejauh itu yang hanya buat membela orang? Seperti yang terlihat di video opening tadi. Kan jelas banget toh. Bung Adi Darmawan yang mengadukan Pak Roy Suryo perkara tudingan ijazah palsu. Kok ya bisa-bisanya ngebawa nama Nabi Isa? Kebangetan ini. Kan gelar perkara khusus yang kemarin, bahwasannya Mas Roy Suryo, Pak Rismon dan lain, mereka lebih mengedepankan, saya lihat data itu data ELA katanya, error level analysis. Kalau ELA ini kan pemeriksaan dokumen elektronik, bukan dokumen analognya ataupun fisiknya. Ini yang menjadi persoalan gitu. Sampai ke sana. Tapi kita akan hanya membahas soal ijazah Joko Widodo. Mungkin keinginan dari pelapor, tapi jangan lupa kita juga punya hak yang sama. Jadi di dalam hukum itu kan statusnya semua orang sama, dan kita juga bisa lihat nanti fakta-fakta apa yang bisa kita ungkapkan, kemudian apa yang bisa digali. Karena sebenarnya masyarakat juga bisa menilai kok gitu fakta-fakta apa yang sudah terungkap dan kelucuan atau keganjilan apa sampai ke level kalau tidak hanya di Polda, tapi sampai kemarin di Bareskrim yang kita sajikan kemarin pada saat gelar perkara khusus. Kita tidak akan takut ya, karena ini andai pun misalnya kami dilakukan, ya apakah itu namanya perkayasaan atau apa sesama umat manusia, ini hanya hubungan manusia saja, hablum minanas. Ya, kita yang lebih penting itu kejujurannya, hablum minallah. Kita yang dengan yang di atas. Dan saya percaya penuh sebenarnya fakta-fakta itu atau bukti-bukti itu sebenarnya loud and clear ya. Hanya saja mungkin perlu waktu untuk kemudian membuktikan ke depan masyarakat yang masih harus berpikir. Ketika nanti Polda Metro Jaya akan memanggil Anda di tahap penyidikan ini, Anda siap datang? Oh siap, pasti ya, kan namanya nanti bukan undangan lagi tapi panggilan. Apakah nanti di panggilan pertama atau panggilan kedua, saya juga tunggu rekomendasi dari para ahli-ahli kuasa hukum kami untuk memberikan advice mana yang terbaik. Membela atau berargumen buat menjelaskan keyakinan atas tokoh yang kita dukung itu sesuatu yang biasa. Om Begawan juga pernah, lumrah lah. Hanya saja cara pembelaan itu loh, kan ya sing masuk itu loh. Yang met loh, istilah masa lalunya itu masuk Pak Eko gitu loh. Jadi jangan ngawur. Nek apa yang dituturkan, apa yang disampaikan itu sampai di luar angkasa alias di luar Nurul, kan malah jadi geguyune wong sekolah. Nah, ini bila bangunan logika yang disodorkan, bantahan kalimat malah offset keluar, itu ya marahi blunder. Kita yang ikut nyimak diskusi jadi bingung diri, kok sejauh itu yang hanya buat membela orang. Bahwa tetap semangat, ya. Kenapa tetap semangat? Karena kita berjuang by value, bukan by hepeng atau duit. By value, by science. Kalau by hepeng itu pasti ada jenuh-jenuhnya. Kebahagiaan oleh uang itu bukan jenuh, ada habisnya. Akan ada selesainya. Dan kebahagiaan akibat uang itu ada jenuhnya, Bang. Ngomong ke Pak Jokowi dan beberapa media, seandainya ya dalam sebuah persidangan apapun ya yang diminta oleh pihak yang berwajib, yang harusnya menghadirkan Pak Jokowi dan ijazahnya Pak Jokowi, dan Pak Jokowi di situ tidak hadir atau bahkan ingkar janjinya, kita akan menarik kembali lagi, Mas, pernyataan yang tadinya kita sudah meyakini, karena dari awal kita kondisinya memang ada persyaratan yang harus dilakukan, dieksekusi daripada Pak Jokowi itu sendiri. Jadi ini menjadi pasal yang sangat keras bagi kita. Artinya jika misalnya asumsi dari Bung Refli mengatakan ini ada upaya hambatan dan sebagainya, menurut saya ini belum proses berjalan.
terutama persidangan-persidangan yang menurut kita dalam konteks Polda Metro Jaya ini memang menjadi pertarungan yang sangat sengit nantinya, yang bisa membuktikan ijazah Pak Jokowi untuk datang atau tidaknya, dan bahkan Pak Jokowi itu bisa meyakinkan ke publik ijazahnya asli. Nah, itu menjadi portofolio maksimal kita. Seandainya pertandingan di Polda Metro Jaya ini misalnya terlambat atau bahkan dibatalkan, kita akan mencabut apa yang kita yakini, apa yang kita publikasikan selama ini dalam konteks Ketua KKP, akan menarik kembali bahwa Pak Jokowi mungkin bukan bagian dari alumni Gajah Mada. Polemik ijazah Jokowi kian panas. Dr. Tifa klaim pegang bukti transkrip asli yang 180 derajat berbeda. Saat suara Dr. Tifa mulai meninggi, matanya tajam menatap kamera. Di sampingnya Refli Harun mengangguk pelan, membiarkan pertanyaan itu bergulir bak bola api ke ruang publik. Dr. Tifa mengklaim bahwa transkrip asli mahasiswa UGM tahun 1985 yang pegang menunjukkan struktur akademik yang tidak sinkron dengan transkrip Jokowi versi Bareskrim. Ia menyebut adanya anomali struktural dalam dokumen akademik Jokowi dan mendadak UGM serta tim hukum Presiden berhati-hati dalam video itu. Ia juga menyampaikan bahwa dokumen yang ia pegang adalah hasil kajian ilmiah, bukan sekedar opini pribadi. Dr. Tifa juga menyuarakan kekecewaannya terhadap proses gelar perkara khusus di Bareskrim Polri pada 9 Juli 2025 yang melibatkan dirinya, Roy Suryo, dan Rismon Sianipar.